Kalau memang ada perasaan kelompok semacam FPI intoleran, maka tarik ke dalam sistem bernegara agar mereka dipaksa toleran, bukan mereka dihantam sehingga yang muncul adalah denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya masih di atas pesawat. Untung tidak mengganggu penumpang lainnya, karena saya sedang terbang ke suatu tempat. Tadi agak salah melihat jam, untungnya tidak telat. Dan ini saya mau membacakan, tapi tidak bisa dibacakan semua, hanya melihat judulnya, karena tentu tidak ada koneksi internet ya. Yaitu Gerindra dukung Jokowi tegas pada kelompok intoleran. Ini pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Dia menyebut-nyebut bahwa untuk bangkit, Indonesia tak butuh pihak yang memecah belah. Jadi Sobat Era sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi ya, sebagai sebuah analisis mengenai sikap tegas terhadap kelompok intoleran ini. Apel saya yang pertama-tama adalah mengapa kita tidak minta Jokowi tegas pada kelompok-kelompok yang koruptif, pada kelompok-kelompok yang korupsi, yang ngambil uang negara, ngambil APBN, dan itu besarnya sangat besar dan bisa merusak semuanya di bangsa ini, merusak kesejahteraan, merusak bagaimana dana itu yang harusnya dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat tiba-tiba dikorupsi. Ya, seperti korupsi dana bansos, misalnya bantuan sosial. Mengapa kita tidak terusik untuk mengatakan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi tegas terhadap kelompok ini, terhadap orang-orang yang korupsi? Kenapa kita langsung terusik ketika kemudian temanya adalah radikalisme dan intoleran? Itu satu hal. Jadi saya berharap bahwa kita shifting untuk lebih membenci koruptor ketimbang mengungkit-ungkit, membesar-besarkan isu intoleran. Kenapa begitu Sobat Era sekalian? Sederhana. Kalau dia kelompok-kelompok yang so-called intoleran, itu pun so-called, saya pastikan kelompok-kelompok tersebut yang dicap, yang dituding adalah bukan kelompok yang sedang berkuasa dalam politik. Pastilah kelompok-kelompok pinggiran, kelompok-kelompok yang sesungguhnya hanya dibesar-besarkan untuk de-establishment kekuasaan, agar ada alasan bagi kekuasaan untuk tetap mewarning, ada alasan bagi mereka yang mengganduli kekuasaan untuk tetap berada di tempat itu, karena seolah-olah barangkali ada misi suci, yaitu melawan radikalisme dan intoleransi. Padahal yang saya lihat adalah justru musuh utama kita harusnya korupsi. Dan itulah sebenarnya agenda reformasi konstitusi yang sampai hari ini tidak kunjung juga bisa diselesaikan. Korupsi di semua bidang, di bidang eksekutif, di bidang legislatif, dan juga di bidang yudikatif. Korupsi di sektor-sektor negara inilah yang justru merusak negara ini sepanjang era Orde Lama, sepanjang Orde Baru. Tidak terbukti intoleransi dan radikalisme yang merusak, justru ini yang merusak. Itu satu segi yang saya berusaha membuka cara berpikir kita. Yang kedua adalah, kalau melihat Partai Gerindra ini memang agak aneh. Ini seperti partai yang in between jadinya. Di satu sisi dia berada di kaki pemerintahan, di sisi lain kritis. Nah, ini menarik memang ya, politik dua kaki Partai Gerindra, tergantung siapa yang menjadi juru bicaranya. Kalau yang menjadi juru bicara adalah Fadlizon dan Romo Syafi'i, bisa dipastikan bahwa mereka pasti pro terhadap kelompok-kelompok yang dipinggirkan oleh negara. Mereka akan bersuara keras terhadap pembubaran FPI. Mereka akan bersuara keras terhadap ditembaknya 6 laskar FPI.
mereka akan bersuara keras terhadap penangkapan dan penahanan Habib Rizik. Tapi rupanya kalau kita dengar dari jurusan lain, ya seperti misalnya jurusan keponakannya Prabowo Subianto, ternyata justru berbanding terbalik, diametral, berhadapan. Suara Saraswati, Sarah, tidak lain adalah suara yang memang saat ini dipegang oleh partai-partai pendukung pemerintahan. Tidak heran terhadap pembubaran FPI, sepanjang yang saya tahu, selain individu seperti Fadlizon yang memprotes, partai yang memprotes melalui kader-kadernya dan itu agak solid adalah hanya PKS saja, Partai Keadilan Sejahtera. Hidayat Nur Wahid misalnya mengatakan bahwa pelarangan penyebutan FPI misalnya oleh maklumat Kapolri untuk menghilangkan jejak 6 laskar FPI. Ada kekhawatiran seperti itu. Dia juga kemudian membuat metafora. Kalau ada polisi melakukan kesalahan hukum, apakah institusi kepolisiannya yang harus dibubarkan? Bukankah itu kesalahan individual yang harusnya ditimpakan pada individu tersebut? Sama juga, sebagaimana kalau memang ada kesalahan dari pihak FPI, ya timpakan kepada orang yang bersangkutan dan tidak seharusnya ditimpakan kepada organisasi. Meskipun yang terlibat itu banyak orang, tapi tetap dengan sistem penegakan hukum. Kenapa? Karena yang terlibat, yang tidak terlibat lebih banyak daripada yang terlibat. Itu dua hal, sobat era sekalian. Ya. Berikutnya adalah yang ketiga, saya merasa bahwa sesungguhnya penguasa, pemerintah itu tidak kompak, ambivalen. Ada kelompok-kelompok yang memang dengan sengaja selalu menghembuskan isu radikalisme dan intoleransi demi kepentingan dan keuntungan sosial, politik, dan ekonomi. Sekali lagi, demi kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Sementara Presiden Jokowi tidak memiliki formula, tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi kepada kelompok-kelompok yang harusnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, the head of state dan the head of government, dia harusnya memiliki kemampuan itu, kemampuan untuk merangkul semua golongan, bukan untuk memukul. Jadi sebagai the father, sebagai bapak, dia harusnya berpikir bagaimana merangkul kelompok-kelompok di masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra pemerintahan, terutama yang kontra. Sebagai contoh misalnya, Habib Rizik dalam tanda kutip meminta, kadang-kadang menantang dialog dengan Presiden Jokowi. Harusnya Presiden dengan percaya diri mengajak dialog tersebut. Sebagai bapak mendengarkan apa yang diinginkan oleh Habib Rizik. Tetapi barangkali nasihat orang-orang sekitarnya mengatakan tidak perlu berdialog, cukup tangkap saja dan ditahan saja. Padahal menurut saya ada peluang kita untuk merangkul FPI ke dalam sebuah sistem bernegara yang jauh lebih baik. Apalagi terakhir-terakhir ini mereka bicara tentang bagaimana mempertahankan Pancasila, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya tentu ada keraguan barangkali, sama seperti dulu ada tokoh masa lalu Muhammad Amin Rais atau Pak Amin, Profesor Amin Rais, yang walaupun selalu bicara tentang pluralisme, tetap orang mengatakannya tokoh sektarian. Itu soal lain, karena di dalam bernegara kita memiliki boundary, memiliki batas, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalaupun orang punya preferensi tentang khilafah, tentang apa saja, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang akan menyaring, yang akan menarik mereka kembali ke dalam boundary, ke dalam ring permainan. Karena kalau keluar dari sana, disitulah ada legitimasi bagi negara untuk melakukan yang namanya law enforcement atau penegakan hukum. Ini tidak. Ketika kelompok semacam FPI saya merasa sudah masuk ke dalam ring permainan dengan mengakui Pancasila, dengan mengatakan bahwa mereka akan memperjuangkan bangsa, agama, ya, rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harusnya clue itulah yang ditangkap oleh negara. Coba kita lihat Deklarasi Front Pembela Islam, memperjuangkan agama, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka tidak menyebutkan memperjuangkan berdasarkan Al-Quran. Karena kalau kita bicara Pancasila, dengan sendirinya itu berarti memperjuangkan sesuatu keyakinan juga. Karena Pancasila mewadahi juga agama, mewadahi juga keyakinan,
dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sebabnya Bung Karno misalnya ketika berpidato di depan BPU PKI, pernah saya singgung berkali-kali, mengatakan kalau kita ingin nilai-nilai kita diserap, nilai-nilai agama Islam diserap dalam hukum-hukum negara, nilai Kristen diserap dalam hukum negara, maka kirimkanlah sebanyak-banyaknya wakil rakyat di DPR agar hukum-hukum yang dibentuk oleh wakil rakyat tersebut didasarkan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam misalnya. Jadi memperjuangkan nilai-nilai itu ke dalam hukum negara sah, tidak ada yang salah karena negara kita bukan negara sekuler walaupun bukan juga negara agama. Jadi nilai-nilai keislaman tersebut dimasukkan ke dalam sebuah undang-undang. Maka kita sudah menyaksikan misalnya soal haji, itu adalah rukun Islam yang terakhir bagi umat Islam, tetapi haji kemudian ada undang-undangnya. Zakat juga ada undang-undangnya. Jadi sobat RH sekalian, harusnya saya merasa negara mulai menampilkan dirinya sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai sosok yang berjiwa besar, tidak gampang mengkriminalkan satu kelompok masyarakat yang kebetulan kritis, tidak gampang menyingkirkan kelompok masyarakat yang barangkali tidak sejalan. Negara harus merangkul semuanya dan tidak boleh memukul. Jadi sekali lagi soal intoleransi, dukungan Gerindra terhadap sikap tegas intoleransi, saya mengatakan kenapa pendekatan kita tidak kita ubah. Pendekatan kita adalah pendekatan kasih sayang, pendekatan rasa keadilan, pendekatan humanisme kemanusiaan. Jadi kalau memang ada perasaan kelompok semacam FPI intoleran, maka tarik ke dalam sistem bernegara agar mereka dipaksa toleran, bukan mereka dihantam sehingga yang muncul adalah dendam. Sekali lagi bagus ya rimanya, bukan dihantam sehingga yang muncul adalah dendam. Ya sobat daerah sekalian, itu saja video dari atas pesawat ini. Mudah-mudahan suaranya jelas. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.